Lancarkan mereka. Bisa minta ke cucu atau ke anak, nanti bilang puterin kenangan intro, nanti tinggal pilih juga yang tadi itu ya. Hanya 3 menit ya, biar kita sehat ya. Tadi kita main pukul-pukul ke badan kita supaya peredaran darahnya lancar ya. Yuk kita mau memulai ibadah pada saat sore hari ini. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Bapak. Kalau orang tua kami sudah berkumpul, mereka datang dari rumah masing-masing tiba ke tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kedatangan mereka Tuhan. Kami siap melayani mereka ya Tuhan. Terlebih Engkau Tuhan, terlebih Roh Kudus-Mu ya Bapa. Siap untuk memberkati ya Tuhan. Siap untuk mengurapi ya Tuhan. Tak satu pun yang terlewatkan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua juga yang sudah ambil bagian dalam antar jemput mereka ya Tuhan. Menjemput mereka untuk datang ke tempat ini ya Tuhan. Bukan kuat dan gagah Tuhan, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap mereka yang sudah melayani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Meski usia lansia Tuhan, lanjut usia, tetapi semangatnya tetap membara di dalam memuji memuliakan Engkau Bapa. Karena hati mereka sungguh melimpah dengan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Lawat semuanya, tak satu pun yang terlewatkan, dari kursi terdepan sampai yang di belakang. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu menguasai tempat ini, menguasai pikiran kami, bahkan ruang di hati kami ini ya Bapa. Biarlah mata kami tertuju kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami akan memulai di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang bersyukur? Pasti semuanya bersyukur. Yuk kita mau angkat pujian Ku Masuki Gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Yeah.
percaya tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang hidupnya tidak ada persoalan ya. Semuanya memiliki persoalan. Kadang setiap orang bilang, masalah saya mah lebih besar. Datang yang satu lagi bilang, masalah saya lebih besar. Ya ternyata emang benar. Semua orang itu merasa masalahnya lebih besar buat dirinya gitu ya. Nah yang lain juga tersebut ya. Marilah kita saling menghargai, ya masalahmu lebih besar. Bukan gitu ya. Tetapi kita yakin dan percaya. Kita harus tunjukkan ke teman kita. Ya sama-sama kita punya masalah. Tetapi ingat bahwa kita pun memiliki Tuhan yang begitu besar. Besar kasih-Nya, besar kuasa-Nya, pertolongannya senantiasa tersedia bagi kita yang berseru kepadanya. Ya, makanya terus berseru kepada Tuhan kita. Siapa nama Tuhan kita? Yesus Kristus. Ya. Nah, mari kita kembali angkat pujian. Bapak, Ibu, udah usia sekian, masih ada nggak sih di antara kita yang punya sobat, punya sahabat gitu? Atau kalau udah di usia kayak gini, nggak ada lagi tuh yang namanya curhat-curhat ke teman dekat? Udah nggak punya teman dekat, aku kok. Ada nggak yang masih punya teman dekat di sini? Ada. Siapa Bu? Oh yang dekat rumah. Jadi suka curhat gitu ya buku itu ya? Oke. Oh sama Bu Helen juga. Oh jadi sahabatnya ada banyak gitu ya Bu? Oh banyak. Sampai nangis-nangis gak Bu kalau curhat? Pernah gak? Oh gimana masalahnya ya? Ya benar. Jadi masalah suka, masalah duka kita bisa berbagi. Tapi ada tuh yang suka pendem-pendem juga. Ya gak masalah ya. Selagi memang dia bisa menyelesaikan, dan saya percaya dia orangnya ya bukan apa ya namanya hidup sendiri, tetapi dia percaya akan pertolongan Tuhan ya. Tapi kalau kita juga punya teman dekat, nggak masalah, tidak salah ya, justru menyenangkan hidup kita punya teman ya, karena memang Tuhan menyediakan teman-teman untuk melengkapi kehidupan kita ya. Yang kita percaya, yuk kita mau angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Waktuku sendiri
ketawa-ketawa, dapat berkat. Jangan lupa juga sama Tuhan Yesus ya. Kadang memang ada orang kalau dia lagi duka, lagi punya persoalan lebih dekat sama Tuhan, ya. Tapi waktu ada sukacita atau banyak berkat nggak ada, serasa tidak ada persoalan, serasa. Padahal hidup manusia itu selalu ada persoalannya. Serasa nggak ada persoalan, dia jarang berdoa, mungkin seperti itu ya. Tetapi ada orang juga ketika dalam banyak berkat, kayaknya lagi enjoy, dia tuh justru dekat sama Tuhan. Tapi ketika ada persoalan, dia malah nyalahin Tuhan. Nah, kita ada di mana? Semoga kita dalam suka, dalam duka, kita tetap dekat mencari wajahnya Tuhan. Ya, yuk kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat rohani pada saat sore hari ini. Kita angkat sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita adalah orang-orang yang berdosa ya, yang sudah Tuhan kasih kesempatan gitu untuk menjadi anaknya, untuk menjadi kesayangannya. Bahkan ada rumah yang terbuat dari emas yang Dia sediakan buat kita. Mari percaya kepadanya, berseru kepadanya, datang kepadanya. Ya, nggak harus nunggu di surga, tetapi ketika di dunia ini Dia mau kita juga datang sama Tuhan. Hai kau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ya, kita akan pujian.
bersama dengan kami Tuhan. Hidup kami menjadi berarti karena kami memiliki Allah yang begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kami. Kami memiliki Allah yang memberikan kepada kami jaminan keselamatan, kehidupan yang kekal. Dan kami bersyukur memiliki Allah yang besar, yang berkuasa, yang punya kasih. Kami bersyukur Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan yang layak Tuhan kasih? Kami sesungguhnya adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Tuhan melayakkan kami. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia ini membawa keselamatan kepada setiap kami yang percaya kepada Engkau. Dan kami bersyukur menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga sungguh kehidupan kami di dunia ini memiliki arti yang indah. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Dan kalau sebentar kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang membekali kami selama kami hidup di dunia ini, supaya sungguh jalan kami tidak berbelok ke kanan ataupun ke kiri, tetapi kami selalu berjalan di dalam tuntunan firman Tuhan. Berkati kami, berkati hati kami, berkati ruangan ini, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih. Ya, sungguh luar biasa sekali. Semangat pagi. Nah, kalau saya bilang semangat, bapak ibu jawabnya pagi. Kalau saya bilang pagi, bapak ibu jawabnya semangat. Oke? Semangat pagi. Pagi semangat. Semangat semangat pagi pagi. Pagi pagi semangat semangat. Semangat pagi pagi semangat. Pagi semangat semangat pagi. Pagi 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 semangat semangat semangat. Oke, luar biasa sekali. Aduh, ini PPT-nya baru 1/4 ternyata Abang Yusuf. Nah, hari ini Bapak Ibu ada yang ingat gak tema kita? Apa ya tema kita hari ini ya? Nah, apa ya? Bapak Ibu ada yang ingat dan memperhatikan pengumuman yang di grup Senior Bijak? Wah, sudah muncul. Ternyata tema kita hari ini apa Bapak Ibu? Kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Apa arti hidupmu? Apa arti hidupmu? Coba tanya deh sama sebelah kanan atau kirinya. Apa arti hidupmu? Coba. Apa arti hidupmu? Apa arti hidupmu? Jadi apa arti hidupmu ya? Nah, kita mau membuka Alkitab kita. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Boleh next Abang Yusuf di Yakobus pasal 4 ayat 14. Ya, kita buka Alkitab kita. Yakobus pasal 4 ayat 14 ya. Kita baca ya. Sama-sama kita bacanya ya Bapak Ibu. Yakobus pasal 4 ayat 14. Ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke, kelihatan ya? Yakobus pasal 4 ayat 14. 1, 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apakah arti hidupmu? Wah, keren sekali Ibu Ima kasih kita tema hari ini ya. Apa arti hidupmu? Ya, di usia kita yang sudah dibilang senior bijak tadi, kita ditanya ya Bapak Ibu, apa arti hidup kita? Ya, karena apa? Ternyata firman Tuhan katakan bahwa hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, seperti
bisa bernafas. Nah, kalau kita bisa bernafas berarti kita masih hidup ya, Bapak Ibu. Terus bisa apa lagi? Bisa makan, bisa minum, terus bisa apa lagi? Bisa senyum, bisa ngomong, bisa jalan, terus bisa naik mobil, bisa beraktivitas, bisa naik gunung, bisa masak, ya, bisa mijitin, ya mungkin masih banyak lagi ya. Bisa bergerak, bisa bernafas, bisa makan, bisa minum. Itu adalah gambaran hidup secara umum di dunia. Semua orang juga merasakannya, mengalaminya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seorang next Abang Yusuf, seorang nih. Begitu juga dengan seorang yang namanya Paul Alexander. Jadi Bapak Ibu boleh lihat ya. Paul Alexander itu lagi ngapain Bu Fani? Kok kayak lagi apa itu namanya di MRI ya? Tapi bukan ya. Itu alat yang membantu ya Bapak Paul Alexander itu sehingga supaya paru-parunya bisa bekerja. Ya. Ternyata pada waktu itu ya, Bapak Ibu, ada wabah polio. Kemudian paru-paru Bapak Paul Alexander ini hancur. Lalu terciptalah alat ini ya. Ini alatnya itu dari leher sampai ke kaki ya. Terciptalah alat ini untuk membantu kerja paru-paru itu. Jadi paru-parunya itu diganti sama mesin kerjanya, sehingga dia masih bisa hidup ya, masih bisa makan. Tetapi pada tanggal, saya waktu ngeliatin tanggal meninggalnya itu jadi inget terus, karena tanggal meninggalnya adalah tanggal ulang tahun saya, 11 Maret 11 Maret tapi 2023 tahun lalu ya. 11 Maret 2023 ya. Pria paru-paru besi meninggalnya. Bagi seorang yang kekurangan pun dia punya arti hidupnya ya. Dia tetap bisa makan, tetap bisa minum ya. Buat anak sekecil ini juga ada arti hidupnya ya. Ada arti hidupnya. Dia bisa berjalan, bisa panggil mama dan sebagainya. Nah, tetapi kembali lagi, kita melihat fakta kehidupan orang-orang percaya. Boleh next Abang Yusuf? Ternyata kalau kita lihat gambaran hidup, arti hidup secara umum ya, kita bisa bernapas, bergerak, kita bisa datang ibadah senior bijak. Tetapi di balik itu ternyata hidup itu penuh misteri ya, Bapak Ibu. Rupanya kita lihat ada fakta tentang kehidupan kita, bahwa kita tidak tahu tentang hari esok. Kita tidak tahu tentang hari esok. Ya, boleh next Abang Yusuf? Kita tidak tahu batas waktu kita hidup. Ya, seringkali kita suka mendengar kabar yang tiba-tiba di WA. Ini meninggal. Wah, kaget kita. Perasaan temanku yang itu tuh gak punya sakit apa-apa gitu. Kok tiba-tiba meninggal? Seperti ketika kita mendengar berita duka almarhum Ibu Pendeta Ratih, pasti semuanya kaget. Saya juga kaget waktu itu. Kebetulan rumah saya dekat Immanuel waktu itu. Saya langsung ke Immanuel, tapi di tengah jalan di lampu merah udah dapat kabar lagi ibu udah nggak ada. Kagetnya luar biasa. Karena hari itu Ibu Ratih masih ngantor, masih ngobrol dan sebagainya. Jemaat juga pasti kaget. Nah, kita tidak tahu batas waktu hidup kita. Kita antrian keberapa nih ibu-ibu ya, bapak-bapak. Kita nggak tahu. Itu faktanya. Ternyata di tengah arti kehidupan yang tadi, oh kita bisa hidup dan sebagainya, bisa makan, minum dan sebagainya. Ada fakta lain yang harus kita ketahui, bahwa kita tidak tahu akan hari esok. Bahkan kita juga tidak tahu kapan orang di sekitar kita, keluarga kita, orang terdekat kita, anak kita, menantu, cucu dan sebagainya, sahabat kita, itu akan dipanggil oleh Tuhan. Ya, misteri kehidupan, fakta kehidupan yang harus kita terima. Tidak bisa kita atur. Bisa nggak diatur manusia? Tidak bisa.
Orang yang masuk rumah sakit pun, di ICU pun, ya, kalau Tuhan izinkan dia masih bisa hidup, masih bisa bernapas kembali, dia bisa sehat lagi loh Bapak Ibu, ya. Tetapi kalau udah waktunya Tuhan yang berbicara, dia suka olahraga juga, kapanpun waktunya, kalau itu waktu Tuhan, Tuhan panggil, ya. Nah, itulah fakta kehidupan. Kita tidak tahu akan hari esok. Ada batas waktu di dunia ini, karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Tetapi ada masa kekekalan namanya. Nah, itu kekal selama-lamanya. Nah, tetapi untuk kekekalan itu kita nikmati, persiapannya di mana? Selagi masih hidup. Apakah bisa ketika kita sudah meninggal, kita mau bertobat dan sebagainya, udah nggak bisa lagi? Nah, selagi kita masih hidup ini, ya, kita koreksi apa arti hidup kita selagi masih hidup ini, ya kan? Kita nggak tahu hari esok, kita tidak bisa mengatur apa yang akan terjadi besok, lusa, ya, seminggu lagi, setahun lagi, tidak bisa. Tetapi ketika kita tahu kemana tujuan kita, maka kita akan terus mengarahkan diri kepada Tuhan, apapun situasi yang terjadi. Nah, boleh kembali ke yang tadi. Yang kedua, fakta tentang kehidupan kita. Kita harus tahu ternyata, ya. Boleh next lagi? Abang Yusuf kayaknya ada yang ketinggalan nih. Next. Oh iya, sampai lupa ibu ya. Fakta kehidupan kita yang kedua tadi adalah ternyata Allah berdaulat di dalam kehidupan kita. Coba kita baca, ibu-ibu ya, Bapak Ibu, di Yakobus pasal 4 ayat 15. Yakobus 4 ayat 15. Yakobus 4 ayat 15, saya bacakan ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Coba Bapak Ibu perhatikan, di ayat itu tuh, di atas ayat 13 tuh ada judul perikopnya. Judul perikopnya itu apa ya? Yakobus 4. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Manusia itu bisa berencana, ya. Manusia memang diberikan akal budi memikirkan berbagai perencanaan, ya. Orang-orang pebisnis harus merencanakan langkah apa yang akan diambil supaya bisnisnya tetap lancar, supaya tokonya tetap jalan terus, supaya usahanya tetap jalan terus, ya. Perlu perencanaan. Tetapi ternyata harus ingat, ya Bapak Ibu yang terkasih, judul perikop, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Karena apa? Tuhanlah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu. Kita gak punya kuasa apapun, ya, atas apa yang kita miliki sekarang, atas apa yang kita nikmati sekarang. Sebenarnya kita tidak punya kuasa apapun. Tuhan percayakan itu, ya. Bapak Ibu yang terkasih, manusia diberikan akal budi untuk memikirkan berbagai perencanaan. Tetapi perlu hikmat, tetap perlu kebijaksanaan, dan bergantung kepada Tuhan. Kebergantungan diri kepada Tuhan. Sebab apa? Kalau kita terlena, ternyata kecerdasan, kepandaian, jabatan, kekayaan, uang bisa membuat congkak, sombong, angkuh, ya. Nah, di dalam segala perencanaan kehidupan kita, rupanya kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan, supaya jalan hidup kita itu bukan jalan hidup yang sombong, bukan yang angkuh, bukan yang congkak, seolah-olah kita tidak butuh Tuhan.
aku sudah punya segalanya Tuhan. Aku sehat kok. Nggak tahu. Nanti malam kita tidak tahu hari esok. Waktu kita bilang gitu, ada dosa, nggak sempet kita menyesal, nggak sempet bertobat, Tuhan sudah panggil, gimana dong? Mana bisa kita bilang, Tuhan tolong aku, gimana ini aku meninggalkan Tuhan, tolong Tuhan kembalikan aku ke dunia, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Nggak ada kesempatan lagi ya. Oleh karena itu Tuhan ingatkan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, jangan lupakan Tuhan. Bahkan di dalam segala musim kehidupan kita. Kalau di Indonesia ini lagi musim apa sekarang Bapak Ibu? Ya, yang bikin kita berkeringat terus, pengennya minum es teh, pengennya minum dingin terus ya. Lagi musim kemarau ya, panasnya luar biasa ya. Ada musim kemarau, ada musim penghujan. Di hidup kita ada musim suka, duka. Tetapi itu kita lewati bersama dengan Tuhan. Hari-hari ku lewati bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Lanjut. Persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus, bersamaku. Ibarat kita itu naik kapal gitu ya Bapak Ibu. Mau ada badai apapun di luar, tapi kalau ada Yesus sebagai nahkodanya, kita nggak akan perlu khawatir, gelisah, nggak akan perlu takut. Memang masalah dalam kehidupan kita itu banyak, ya. Kita nggak tahu sampai kapan masalah itu berakhir. Kayaknya pasti ada, entah itu besar kecil. Tetapi selagi kita bersama Tuhan Yesus, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut, ya. Di doa Jumat lalu Ibu Ima menyampaikan, jangan gelisah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa ya datang ke doa Jumat. Kita dapat berkat firman juga. Ya, jangan gelisah. Karena Tuhan bersama kita. Jangan khawatir, jangan gelisah. Setiap musim kehidupan kita jalani dengan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ya. Nah, kita boleh next. Firman Tuhan ingatkan Yakobus 4 ayat 16. Tadi berkaitan dengan congkak tadi ya. Tetapi sekarang kamu memegangkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Makanya kita nggak boleh menyombongkan diri ya. Kita hidup tidak boleh menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, semua yang kita miliki, tidak boleh ya, tidak boleh menyombongkan diri. Karena apa? Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Kalau ada piramida kehidupan itu, Allah itu jadi urutan yang paling atas dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu coba katakan kepada kanan kirinya, Allah yang utama dalam hidupmu. Wah, Allah yang utama dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah tahu nih, ya. Kita sudah tahu kehidupan kita, rupanya kita nggak tahu akan hari esok, dan kita sekarang mengetahui bahwa yang berdaulat penuh atas hidup kita adalah Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Boleh next Abang Yusuf? Ini yang harus kita lakukan. 1. Apa Bapak Ibu? 1, 2, 3. Berserah kepada Tuhan, ya. Berserah bukan menyerah. Berserah bukan menyerah. Banyak banget orang yang ngomong, jangan menyerah gitu ya. Jangan menyerah. Bagus Bapak Ibu ya, kalau ada teman-teman kita ketika kita sedang lemah, ketika kita banyak persoalan, ngingetin kita, jangan menyerah ya. Jangan menyerah, tetap berserah kepada Tuhan. Saat kita sudah mulai bebannya berat, Tuhan pasti akan turun tangan menolong kita. Bahkan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, ya Bapak Ibu. Sampai memutih rambutku, ya Dia Allah tetap Dia yang menggendong aku.
Wah, luar biasa banget. Itu tuh ibarat kedekatan seorang orang tua dengan anak itu. Dekat banget Tuhan itu kepada kita. Jadi ketika kita punya persoalan hidup, apa arti hidupku? Kadang-kadang kalau kita punya masalah, aduh ini kita. Kalau kita punya masalah ya kita suka, aduh Tuhan, aku ini kayaknya gak berguna hidupku gitu kan. Aku gak berguna buat anakku, cucuku dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita punya masalah hidup, padahal Bapak Ibu ya, lebih baik mana kita ngomel-ngomel gitu, atau kita berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Tuhan, aku berserah ya. Tidak ada yang lain yang kita lakukan selain kita berserah kepada Tuhan. Karena dengan berserah itu, wah luar biasa efeknya. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita kelegaan. Ayat yang selalu kita dengar, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena apa? Kita percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Tapi dengan apa? Dengan kita berserah kepada Tuhan. Bisa nggak kita nggak berserah terus tiba-tiba kita kuat? Ya nggak bisa. Kita harus berserah, harus datang dulu kepada Tuhan supaya kita dapat kekuatan dari Tuhan. Ya, kalau kita nggak datang kepada Tuhan, kita nggak mungkin dapat kekuatan dari Tuhan. Harus datang dulu, harus berserah dulu kepada Tuhan. Ya, kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah yang berdaulat atas kehidupan kita, yang membuat hidup kita berarti, bernilai, berharga. Kalau lagu sekolah minggu itu dikatakan, ku istimewa karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya. Itu tuh yang menciptakan orang Bandung loh Bapak Ibu ya. Orang Bandung yang menciptakan ya. Nah, ku istimewa, berharga di matanya. Wah, kita semua ini biji mata Tuhan ya. Saya biji mata Tuhan, Bapak Ibu biji mata Tuhan. Makanya kita harus selalu mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, ada masalah ini keuangan, nggak apa-apa lah, aku masih punya itu, buat diandalkan. Tidak, itu salah. Harus mengandalkan Tuhan. Ya, harus mengandalkan Tuhan. Tidak bisa kita mengandalkan manusia. Karena seringkali rupanya keadaannya jadi berbeda. Kita mengandalkan manusia, seringkali apa yang terjadi? Kecewa, betul sekali Bapak Ibu ya. Kecewa, habis kecewa kitanya jadi sedih. Jadi kita sama Tuhan marah. Padahal yang salah kita. Karena kita dari awal gak mengandalkan Tuhan. Tapi firman Tuhan ingatkan ya, selalu andalkan Tuhan. Dan yang ketiga, apa arti hidup kita? Kalau kita tahu Allah yang berdaulat, kita juga harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Contohnya, mengasihi orang tua, mengasihi sahabat, teman, mengasihi anak, menantu, cucu, sesama, ya, mengasihi orang yang paling susah nih, mengampuni dan mengasihi orang yang membuat kita sakit hati. Nah, itu susah. Tetapi itu nilai ajaran yang begitu luar biasa dari Tuhan Yesus. Ya, coba mana ada ajaran lain yang suruh kita mengasihi luar biasa. Kalau perlu, ya, doakan orang yang menyakiti kamu itu. Kasihlah. Kalau dia minta segini, kasih lebih. Ya. Luar biasa sekali ajaran Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus sudah lebih dulu membuktikan kepada kita. Kita yang gak layak dikasihi, yang gak layak menerima lebih dari Tuhan Yesus, dikasih lebih-lebih sampai meluap-meluap, ditebus dosanya, ya, jadi menerima kehidupan kekal, hidupnya disertai Tuhan di dunia ini. Kalau mulai salah-salah dikit diingatkan sama Tuhan, wah, apa nggak sayang banget Tuhan sama kita ya, Bapak Ibu, luar biasa, ya. Maka hidup kita itu sangat
harus selalu hidup mengandalkan Tuhan. Ya, kita harus selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, turut kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya melayani di anak-anak muda. Saya bilang kepada mereka, kalian kalau mau hidup turut kepada firman Tuhan, maka kalian juga harus sering mendengarkan firman Tuhan. Kalau nggak sering mendengarkan firman Tuhan, kalau kita ada masalah yang bersuara paling keras di hati kita apa? Ya, kata-kata tetangga, kata-kata sinetron, ya, yang membalas. Ya, kalau di sinetron itu kan balas-balasan kan, Bapak Ibu? Nah, jahat dibalas jahat. Nah, apakah seperti itu? Tidak. Tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ya, merenungkannya, membacanya, maka ketika ada masalah yang terdengar di pikiran kita, ya, yang ada di pikiran kita, hati kita, itu pasti firman Tuhan, pasti Roh Kudus, ya. Tapi kalau kita jauh, harus hati-hati. Nanti saat kita ada persoalan, wah, yang terdengar itu suara siapa? Apakah suara roh jahat yang membuat kita kemudian imannya semakin lemah? Nah, harus hati-hati. Maka Bapak Ibu yang terkasih, bilang kepada dirinya sendiri, aku sangat berarti, aku sangat berharga, aku mau memuliakan Tuhan, aku mau jadi berkat. Sekarang salam ya, kita ke kanan kiri atau depan belakang. Aku mau memberkatimu. Aku mau jadi berkat buatmu. Puji Tuhan, puji Tuhan, ya. Semangat? Pagi, semangat. Kita berdoa ya Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengingatkan kepada setiap kami bahwa sungguh kehidupan kami ini berarti, berharga ketika ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami mau memuliakan